Hai, Sahabat Kosala dimanapun kalian berada. Salam literasi. Berjumpa kembali bersama saya, Tita, yang akan menemani Sahabat Kosala pada Orisa, obrolan ringan santai ala Kosala pada edisi ketiga kali ini. Nah, Orisa hadir memperbincangkan seputar literasi, seni, budaya, dan pernak-pernik sastra lainnya yang tentunya unik dan layak untuk diperbincangkan. Nah, Orisa kali ini menghadirkan sahabat Kosala yang tentunya cantik, dan pintar dong. Siapakah dia? Mari kita langsung saja berkenalan. Yuk! Hai sahabat Kosala, boleh dong diperkenalin dirinya, entah itu nama, hobi, atau sekolahnya juga boleh. Oke, thank you. Nama aku Putri Jyoti Prima Putri, bisa dipanggil Jyoti, atau teman-teman juga sering panggil Gio gitu. Terus sekolahnya, so I'm studying in Senior High School nomor 2 Semarapura, sekolah di SMA 2 Semarapura. Dan hobinya itu lumayan beragam ya. Dari hal kecil kayak scroll TikTok, main HP, terus juga main sama adik, terus aku juga suka masak, dan baca buku gitu, dan selain itu juga suka banget bikin-bikin podcast kecil-kecilan. Bukan podcast sih, tapi bisa dibilang podcast. Dan selain itu di Instagram pribadi aku, juga di OSIS Madera juga punya podcast, namanya Podcast Bisa gitu. Instagram pribadi aku namanya Celotehan J gitu. Kalau misalnya kalian nge-follow pasti tahu. Wah, sahabat Kosala kita ini hobinya banyak banget ya. Dan ternyata ada 2 hobi nih yang menurut aku literasi banget, yaitu membaca dan membuat podcast. Nah, Kak Jyoti, boleh dong berbagi kepada sahabat Kosala kita di rumah, kenapa Kak Jyoti suka membaca dan membuat podcast? Oke, pertama membaca. Ini disclaimer dulu, bukan baca buku pelajaran ya. Suka, cuma ya lebih suka membaca yang kayak fiksi gitu, novel, segala macam. Pertama, itu karena emang basically itu gimana ya, kayak healing tersendiri itu masuk ke dalam cerita dan bisa membayangkan ada di dalam dunia itu, dunia yang bisa dibilang beda sama dunia kita. It's very fun for me. And then yang kedua, emang dari kecil itu selalu diarahkan sama orang tua itu membaca, jadi sampai sekarang mungkin keterusan gitu. Yang ketiga juga bisa menambah insight baru, bisa menambah ide-ide baru yang tentunya juga bermanfaat, baik itu di dalam diri aku sendiri maupun gimana cara aku mempresentasikannya kepada orang-orang banyak ke depannya gitu. Terus yang kedua, masalah podcast. Masalah podcast ini basically karena suka dengerin podcast gitu. Podcast di Spotify, and then di YouTube atau di TikTok juga kayak bisa mengeluarkan insight yang tadi mungkin didapatkan dari membaca, yang mungkin juga didapatkan dari mendengarkan podcast-podcast orang lain. Jadi ada dorongan di dalam diri sendiri untuk mengeluarkan insight itu gitu. Tapi sayangnya nggak ada tempatnya nih gitu. Jadi daripada kita nunggu untuk ada chance mengeluarkan itu, kenapa nggak aku sendiri yang buat chance itu sendiri gitu. Jadi dari hal kecil yang kayak aku bikin podcast di Instagram, itu ada Celotehan J, jadi jangan lupa di follow @jyotippptr gitu. Itu seru banget, dan kebetulan juga responnya baik, jadi ya udah diterusin aja gitu. Wah, dipikir-pikir membuat podcast itu seru ya, tapi kalau membuat podcast itu pasti memerlukan persiapan yang banyak seperti kamera, audio, material, dan juga waktu. Nah, kalau Kak Jo ini, dari kapan sih Kak Jo membuat podcast? Oke, suka membuat podcast. Keinginannya sendiri itu sudah muncul dari dulu, karena emang suka dengerinnya juga dari dulu gitu. Mungkin dari kelas 1 SMA itu udah pengen, kayaknya seru gitu, tapi nggak jalan-jalan, karena itu tadi yang masalah material, and then masalah video, kamera, segala macam. Terus ada suatu waktu aku ngeliat sebuah podcast yang tanpa gambar, jadi just audio aja tanpa ada visual gitu. Terus, oh kayaknya nggak perlu persiapan yang terlalu banyak, cuma perlu HP, modal HP dan speaker aja. Jadi ya udah, kenapa enggak gitu. Terus masalah platform itu kan emang banyak banget, ada Joox, ada Spotify juga dan yang lain-lain. Tapi kenapa milih Instagram? Karena itu paling gampang, ya udah upload story aja. Jadi daripada nunggu yang emang harus besar kayak gitu, kenapa nggak dari kecil-kecilan aja? Jadi itu dimulai sekitar
kelas 2 SMA, mungkin pertengahan sekitar semester 2, sebelum semester 2 ya semester 1 peralihan ke semester 2 gitu. Oke. Nah, sahabat Kosala dimanapun kalian berada, ternyata Kak Joti ini suka membaca dan membuat podcast loh, dan pastinya bisa mengisi waktu tenggang kalian dengan kegiatan yang lebih bermanfaat. Nah, banyak orang bilang, love what you are finding out. Dan saya pikir, hobi Kak Joti tekuni ini tidak saja berhenti pada hobi. Nah, motivasi apa sih yang membuat Kak Joti ini menekuni hal tersebut? Oke, kalau masalah menekuni sebenarnya belum tekun banget gitu. Kalau misalnya ada peluang dan ada yang ingin disampaikan, so I'm gonna do it. Kalau misalnya enggak, ya. Motivasi apa yang pengen selalu buat kayak gitu mungkin ya? Itu karena respon dari teman-teman tadi gitu. Jadi pas ngepost itu banyak ada yang nge-DM atau yang nge-reply, ngirim ke saya. Jo, relate banget nih sama aku, sering-sering dong mungkin kayak gitu. Terus ada yang juga bilang, suaranya enak banget didengar, diajak, kayak ada yang diajak ngobrol gitu pada katanya. Terus, oh ya udah ternyata juga bisa bermanfaat nih, iseng-isengan juga bisa bermanfaat untuk orang. Jadi kenapa nggak dilanjutin gitu. Nah, dari kegiatan yang sudah Kak Joti lakukan, pasti membawa pengaruh nih prestasi Kak Joti di sekolah. Nah, boleh berbagi pada Kosala kita di rumah, apa saja prestasi yang sudah Kak Joti raih selama ini? Prestasi sebenarnya nggak banyak, itu ada academically, ada juga yang academic. Di akademik itu lebih banyak di sini sih jujurnya, karena emang dari SMP dunianya itu aja gitu. Kalau di SMA sendiri itu lebih ke fisika, jadi ikut-ikut di universitas itu mungkin ada yang dapat terunggu waktu ini di Undiksa, terus lanjut juga di tingkat nasional ada lomba-lomba yang ngadain gitu kayak tryout gitu, dapat juga PA perunggu gitu, jadi juara 3 juara 2 gitu. Terus terakhir ada OSN Fisika, KSN Fisika tahun lalu namanya ya, KSN Fisika tahun lalu dapat juara 1 tingkat kabupaten, provinsi, tapi sayangnya nggak lolos nasional. Ini juga ikut, tapi belum ada hasilnya, mungkin kita tunggu saja begitu. Terus selanjutnya kalau di non akademik itu sekarang lagi fokus di jurnalis, jadi lomba-lombanya news anchor, news presenter, dan kemarin dapat top 5 di Provinsi Bali. Selain itu juga ada lomba mini newspaper, jadi yang aja. Terakhir bisa dibilang prestasi besar juga, itu kebetulan dapat kesempatan untuk mengikuti dan mendapatkan Beasiswa Indonesia Maju angkatan kedua, itu yang Taman Sains. Wah, luar biasa sekali ya sahabat Kosala kita satu ini. Nah, boleh diceritain dong prestasi terbesar yang sudah Kak Joti raih ini, gimana persiapannya, gimana prosesnya persiapan yang udah Kak Joti lakukan hingga sampai pada level ini. Oke, jadi proses seleksinya sendiri itu bisa dibilang simple banget. Jadi pertama itu setiap sekolah itu dipilih, nggak semua sekolah di setiap kabupaten itu dipilih 2 sekolah masing-masing. Terus setiap sekolah itu dipilih 1 orang dari setiap sekolah untuk mewakili sekolahnya seleksi di provinsi dan dipilih 5 orang. Jadi kebetulan di SMA 2 Semarapura, kakak sendiri yang pilih gitu untuk mewakili SMA 2 Semarapura ini ke seleksi beasiswa Indonesia Maju, Taman Sains ini, Taman Siswa gitu. Nah, terus seleksinya itu simple, cuma wawancara doang. Jadi wawancaranya itu langsung dari Profesor Yohanes Surya yang wawancara, ditanya kesiapannya, terus background kita kemenangnya, prestasi-prestasi apa, terus juga ya pertanyaan-pertanyaan basic, dan juga ini sangat mengejutkan. Kita dikasih soal dan disuruh jawab secara on point di sana. Soalnya itu fisika matematika kayak gitu. Terus Astungkaro waktu itu bisa jawab dan kurang lebih nunggu sekitar 2 bulan. Akhirnya pengumuman belum ada seminggu dari sekarang tanggal 31 itu pengumuman dan dikabarin kalau kakak jadi 1 di antara 5 orang siswa di Provinsi Bali yang berkesempatan untuk mendapatkan beasiswa Indonesia gitu. Wow, keren banget ya. Nah, dari segi mental nih, seberapakah mental Kak Joti untuk melanjutkan studi ini gitu? Oke, kalau masalah mental gitu, sebenarnya ini agak lucu karena emang dari dulu itu waktu kecil tuh cuma celutukan aja kayak nanti pengen kuliah di luar negeri nih, tapi itu nggak main goals aku gitu.
Jadi kalau mental ya siap-siapin aja mungkin kalau mental di waktu sesi itu kan biar nggak grogi, cuma kayak nenangin diri, berdoa kepada Tuhan karena aku tuh orang yang sangat believe God's way dan believe in destiny gitu. Jadi kalau emang lolos ya lolos, kalau enggak ya enggak gitu. Jadi ya lebih itunya sih sehingga bisa tenang. Wah, tidak mudah ya persiapannya, dan tentu Kak Joti harus benar-benar mempersiapkan diri. Nah, seperti teman-teman di dunia sport sering bilang, jika ingin naik podium dengan kehormatan, maka turunlah ke medan laga dengan segala persiapan. Nah, menurut saya, jika ingin menjadi champion nih, tidak hanya mempersiapkan materialnya saja, tetapi juga entah itu spirit, mental, itu harus dipersiapkan. Dan Kak Joti telah membuktikannya. Nah, Kak Joti, pertanyaan ini agak personal nih sedikit. Kenapa sih Kak Joti itu memilih untuk ikut seleksi beasiswa ini? Kan nanti studinya akan ke luar negeri dan pastinya akan meninggalkan orang-orang tersayang seperti keluarga, entah itu orang tua, adik, kakak, teman-teman, dan itu juga kan gimana nih kok ikut ini gitu? Oke, jadi itu karena emang sifat aku yang suka banget belajar dan suka mencari hal baru. Jadi kalaupun sebenarnya nggak ada chance buat ke luar negeri, emang rencananya itu emang pengen kuliah yang di luar Bali gitu. Kenapa pengen kayak gitu? Karena pertama, kalau kita kuliah di luar, value yang kita dapat juga bakal lebih dan kita keluar dari dan dunia kita kayak gini aja. Pasti kita akan membuka pandangan kita, entah itu dari culture atau dari pelajarannya sendiri juga bakal beda. Dan apalagi sekarang dapat kesempatan di luar, Jo, kamu bisa kuliah di luar negeri, itu kenapa harus dilewati? Padahal ini kesempatan yang besar banget. Jadi emang karena akunya suka belajar dan masalah di sana, masalah adaptasi, kan lebih bakal beradaptasi, entah itu dari culture, bahasa gitu. Ya udah nanti di sana juga bakal bisa. Emang susah, tapi udah nanti pasti bisa. Dan masalah ninggalin keluarga, ya udahlah ya, emang berat banget jujur karena kemarin juga ada nangis-nangisannya, ada acara-acara gitu pasti ada. Tapi mereka pasti paham kalau ini juga demi kebaikan aku, Demi masa depan. demi masa depan aku, dan mereka juga pasti dukung aku. Nanti juga akan terbiasa pada akhirnya. Pada intinya ya nanti terbiasa. Ya. Oke, Kak Salah dan Kak Jet. Tidak terasa nih kita sudah sampai di penghujung Orisa kita kali ini. Dan terima kasih Kak Joti udah meluangkan waktunya dan berbagi di podcast edisi ketiga kali ini. Nah, belajar dari waktu dan pilihan, kita memang harus memilih dalam waktu yang mungkin sangat terbatas. Nah, sahabat Kosala dan Joti, karena keterbatasan waktu jualah, kita harus mengakhiri Orisa kita kali ini. Terima kasih kepada penonton setia Kosala, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan klik loncengnya untuk mendapatkan update terbaru dari Kosala. Terima kasih, salam literasi.